Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daniel Anda masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan hari ini kita masih bicara tentang budaya organisasi ya. Wah, ini cukup nggak nih untuk hari ini kita habiskan tema yang kedua ini Pak Eloy ya. Karena kita bicara tentang spesifik mengenai how organizational culture drive performance. Berarti sebenarnya harus ada simbiosis mutualis antara organisasi, pemilik perusahaan secara pribadi, dan juga bagaimana mereka memaintain dari people-nya atau SDM-nya. Nah, ini tantangan berat di zaman sekarang. Apalagi tadi Pak Eloy mengatakan bahwa di zaman sekarang Gen Z ini udah mulai memainkan perannya. Mereka yang mungkin tahu banyak hal sehingga agak sedikit berbenturan. Nah, Pak Eloy, ini nggak fair Pak Eloy kalau kita tidak membahas dari sisi pelanggan juga. Nah, kan setiap perusahaan itu pasti menghasilkan sebuah produk atau jasa, dan di sana pasti ada pelanggan. Nah, kira-kira bagaimana Pak Eloy, budaya organisasi ini bisa menentukan pengalaman dan juga otomatis mempengaruhi loyalitas dari pelanggan. Kita lihat dari sisi lainnya deh, dari budaya organisasi. Silakan Pak Eloy. Thank you Mas Daryl. Jadi smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada, artinya pembahasan kita malam hari ini menjawab pertanyaan bagaimana sih budaya organisasi menentukan kinerja sebuah perusahaan. Ya. Entah itu startup, family business, swasta nasional, multinasional, dan termasuk juga kinerja dari lembaga-lembaga pemerintah. Now, kalau kita tanya, sebenarnya uang itu datangnya dari mana sih? Bagi suatu perusahaan, datangnya dari customer. Tentu customer ada dua. Ada internal customer, ada external customer. Yang kita bicarakan adalah external customer, berarti yang belanja di tempat kita. Kita bisa bayar listrik, kita bisa bayar gaji, kita bisa ada budget untuk research and development, kita bisa beli mesin-mesin baru, kita bisa expanding ke kota, ke luar negeri, karena ada uang. Uangnya dari mana? Dari customer yang belanja di tempat kita. Ya. Ada seorang guru saya, namanya Fred Held. Beliau ini dari Bain Company dan menuliskan sebuah buku yang sangat terkenal, judulnya Winning on Purpose. Artinya apa? Memenangkan pasar berdasarkan tujuan perusahaannya. Nah, banyak perusahaan, Mas Daryl, didirikan dan tujuan dari pendirinya adalah untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan kita nanti akan melihat ada contoh bahwa ternyata tujuan untuk mendapatkan uang kekayaan sebanyak-banyaknya tidak bertahan dalam waktu lama. Kenapa? Karena seseorang ketika dia ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, dia akan tergoda untuk menghalalkan berbagai cara dan menghalalkan termasuk mengurangi kesejahteraan dari pelanggannya. Jadi harusnya the primary purpose of a business should be to enrich the lives of its customers. Dalam bahasa Indonesianya, harusnya tujuan utama dari sebuah bisnis adalah mensejahterakan, menolong, memuaskan customernya. Nah, ini tidak mungkin bisa terjadi kalau karyawan, pegawai, tim pekerja yang ada di perusahaan itu tidak terpuaskan dulu, Mas Daryl. Nah, pertanyaannya, kenapa kepuasan dan loyalitas customer penting? Karena when customers feel, ketika customer merasa puas, merasa senang dengan pelayanan karyawan, pegawai di perusahaan itu, they will bring their friends. Mereka akan mengajak teman-temannya. Atau minimal mereka akan repeat order. Akan belanja lagi. So, itulah sebab kenapa semakin yakin saya bahwa mentransformasi kepemimpinan di sebuah perusahaan, dan itu berarti mentransformasi budaya,
adalah competitive advantage, adalah keunggulan dan prioritas perusahaan saat ini. Mas Daryl, ada sebuah kalimat yang menarik nih Mas Daryl. Bahwa those with a good attitude always provide great service. Artinya, orang-orang yang memiliki sikap, berarti pegawai, anggota tim, karyawan, karyawati, yang punya pola pikir, yang punya sikap positif dalam bekerja, selalu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya, kepada konsumennya. Pertanyaannya, kembali kepada karyawan-karyawati. Gimana ya supaya bisa mendapatkan pegawai yang punya pola pikir dan mindset yang positif itu? Ya tadi lingkungan kerja seperti dikatakan oleh Kostas Markides, nggak ada pegawai yang mau punya pola pikir dan sikap kerja yang baik karena disuruh-suruh dan dinasehatin, bahkan bukan. Itu bisa didapatkan karena ada lingkungan organisasi yang baik. Nanti lingkungan organisasi yang baik, pegawai yang sudah masuk, bertumbuh loh, berkembang, kok mindsetnya berubah ya, pola pikirnya kok jadi rajin ya, kok jadi jujur ya. Nah, seperti saya sampaikan di awal, individu yang jujur, yang efektif, yang produktif, kemudian ketika dia dipromosikan menjadi supervisors, menjadi manager, menjadi leader, kok dia jadi bagus ya? Orang-orang yang bagus ini, loh, kok budayanya jadi bagus ya? Termasuk apa? Termasuk service kepada customer-nya jadi bagus. Demikian Mas Daryl. Baik, ini waktu kita nggak cukup banyak Pak Eloi, jadi cukuplah ya 2 menit untuk kita ambil konklusinya dari segmen yang kedua, pembahasan tentang organizational culture ini. Silakan Pak Eloi. Yakin nggak ada pertanyaan lagi Mas Daryl? Langsung Pak Eloi, statement aja, komentar aja. Oke, bacain komentarnya. Oke, komentarnya. Boleh. Ini dari pasal 13 221 132 sekian. Gimana Mas Daryl? Statement yang sangat luar biasa diberikan oleh Pak Eloi Zaluhu. Ini menyemangati saya untuk berorganisasi dan semoga tim kami juga mendengarkan. Oke. Terus dari Irwan di Jakarta, menyimak dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh Pak Eloi tentang kombinasi yang akurat antara pemilik perusahaan dan juga karyawan sehingga menghasilkan outcome yang sangat luar biasa, yaitu loyalitas pelanggan. Kemudian Pak Monang menanyakan di save di YouTube kan Mas? Ya, kami jawab langsung iya, gitu. Komentar positif Pak Eloi. Iya. Silakan kita ambil konklusinya. Thank you. Jadi, small listeners dan sahabat YML, kita sudah sampai di part yang kedua. Dan mohon doanya ya, karena ini sebenarnya bagian dari materi buku saya yang terbaru, yang masih dalam proses untuk diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama. Dan ya judulnya ya ini, Leadership and Culture Transformation, di mana saya memotret bagaimana core values berakhlak di lingkungan ASN, aparatur sipil negara, kemudian core values akhlak di BUMN, dan beberapa perusahaan swasta nasional dan multinasional itu dibangun, berhasilkah mereka? Apa yang harus dilakukan? Dan hari ini kita baru saja membicarakan mengenai bagaimana sih budaya perusahaan menentukan kinerja dari perusahaan tersebut. Kalau kita bicara kinerja, ya minimal kita bicara mengenai angka. Berarti keuntungan, profitabilitas dari perusahaan itu. Maka sebagai penutup, kinerja perusahaan itu datangnya dari customer yang puas dan loyal kan. Kita nggak dapat uang kalau mereka nggak puas dan mereka nggak loyal. Dari mana datangnya customer yang puas dan loyal dan mau memviralkan kita ke teman-teman mereka? Datangnya dari karyawan-karyawati, anggota tim, pegawai, supervisor, manager, leader yang puas dan loyal terhadap produk, merek, perusahaan, jasa, service yang ada di perusahaan tersebut. Dari mana datangnya orang-orang ini? Dari individu-individu yang memang produktif, yang memang efektif, mencintai pekerjaannya, bangun pagi, engage,
mau memberikan yang terbaik. Dari mana datangnya orang-orang ini? Budaya dan culture. Itulah sebab Edgar Schein mengatakan bahwa tugas utama semua pemilik dan pemimpin perusahaan atau organisasi adalah membangun dan mempertahankan budaya yang baik. Bukan strategi dulu. Strategi nomor 2. Yang paling penting justru adalah membangun dan mempertahankan lingkungan organisasi yang baik. Karena hanya lingkungan organisasi yang baik yang akan mengubah perilaku sumber daya manusia di perusahaan dan lembaga manapun. Demikian Mas Dari. Wow. Ini akhir perbincangan kita kalau bicara tentang how organizational culture drive performance ya. Semoga bermanfaat. Dan bagi Anda yang tertinggal mendengarkan secara utuh, Anda bisa coba klik link YouTube Smart FM dan Anda bisa mendapatkan video-video banyak sekali inspirasi dan motivasi yang diberikan oleh Pak Eloy Zaluhu dan juga program-program yang lainnya. Kita ketemu lagi pekan depan Pak Eloy ya. Yes. Saya Adam. Saya Eloy Zaluhu, inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Dan Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Drive Sales Trainer.